Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Cesaria Prima Yudaning Tias, Magister Pendidikan. Saya adalah dosen tetap di program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Madiun. Sebagai dosen, saya memiliki kewajiban utama dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, penelitian, pengabdian yang saya lakukan besar kaitannya dengan mata kuliah yang saya ampu. Beberapa penelitian dan pengabdian yang saya publikasikan akan didiseminasikan ke semua mata kuliah yang saya ampu. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh video pengajaran adalah mata kuliah pembelajaran seni tari SD yang merupakan mata kuliah wajib pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mata kuliah pembelajaran seni tari SD terdiri dari 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah adalah membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam merancang serta melaksanakan pembelajaran seni tari di sekolah dasar melalui pemahaman mengenai konsep dan teori dasar seni tari, olah gerak tari sebagai pengalaman estetik, penciptaan tari anak, merancang dan menerapkan seni tari di SD sebagai bentuk kompetensi pedagogik dan profesional. Mata kuliah ini disampaikan dengan model TPP, yaitu teori, praktik, dan proyek. Pada fase teori, perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Pada fase praktik, perkuliahan dilakukan dengan metode demonstrasi, pengamatan, eksplorasi, dan kreasi. Kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan proyek perencanaan pembelajaran seni tari di SD, karya tari, dan pagelaran. Luaran dari mata kuliah ini, selain mahasiswa memahami teori dasar pendidikan seni tari, mahasiswa juga dapat menciptakan karya tari anak dan menyampaikan pembelajaran tari di sekolah dasar. Sesuai kurikulum OBE, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan prodi pada mata kuliah adalah mampu menjelaskan konsep dasar pendidikan dan pembelajaran di sekolah dasar secara logis dan kritis. Kemudian, mampu merancang perangkat pembelajaran SD secara logis dan sistematis sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama yaitu CPMK 1, mahasiswa memahami teori dasar seni tari, tari pendidikan, dan karakteristik tari anak. Dengan bobot penilaian CPMK, yaitu kegiatan PJBL dan tugas 1 sebesar 25%. CPMK 2, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan olah gerak tari, tari anak, dan tari pendidikan dengan bobot penilaian CPMK berupa kegiatan UTS sebesar 20%. CPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan metode dalam pembelajaran seni tari di SD dengan aktivitas partisipasif sebesar 10%. CPMK 4, mahasiswa mampu membuat dan menerapkan perencanaan pembelajaran seni tari di SD dengan kegiatan tugas 2 sebesar 20%. CPMK 5, mahasiswa mampu menciptakan karya tari anak dan pagelaran tari Nusantara dengan kegiatan penilaian berupa UAS sebesar 25%. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini diantaranya adalah buku pengantar seni tari dan gerak dasar tari anak untuk SD dan PAUD, kemudian elemen-elemen dasar komposisi tari serta pengetahuan komposisi tari. Selain itu, saya sebagai dosen juga menyiapkan bahan ajar dalam bentuk PPT
video pembelajaran maupun lembar kerja mahasiswa untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran. Berikut merupakan video praktik pembelajaran dengan mata kuliah Pembelajaran Seni Tari SD, pertemuan kelima. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat? Ya, alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat tentunya. Semangat? Oke, baik. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, saya ingin melakukan presensi dulu ya untuk kehadiran teman-teman. Salsadila, Dwiki Chandra, Latania, Sofyan, Ardian. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke materi hari ini. Silakan bisa dipersiapkan buku catatan serta alat tulisnya. Nah, gerak dasar tari Jawa Timur itu cenderung semangat, kemudian lincah, energik, dan tentunya adalah luwes ya. Artinya tari Jawa Timur itu bisa kita gunakan dalam membuat karya tari, baik itu tari anak, tari kreasi baru, kemudian tari apa lagi? Kontemporer bisa, jadi kontemporer yang ada kombinasi dengan gerak-gerak tradisi ya, betul. Oke, sebelum itu coba kita akan menyaksikan tayangan video ya. Silakan teman-teman bisa mengamati dan apa ciri-ciri yang muncul pada setiap repertoar tari ini. Oke, sebentar. Nah, coba ya. Jadi ini adalah video apresiasi mengenai beberapa repertoar tari yang ada di Jawa Timur. Silakan nanti teman-teman bisa mengamati kira-kira ciri khas apa yang muncul pada setiap repertoar. Maksudnya adalah setiap judul tari ya. Jadi video ini adalah luaran dari tugas akhir Bu Sisa dulu waktu menempuh studi di S2 ya. Oke, saya percepat. Nah, kita tahu bahwa wilayah Jawa Timur itu luas ya teman-teman. Ada Jember, Probolinggo, Lumajang, Malang, Blitar, Kediri, Madiun, Nganjuk, ya kan, Bojonegoro, Ngawi, dan sebagainya. Nah, jadi masing-masing wilayah mempunyai ciri khas dan karakter masyarakat yang berbeda-beda, mulai dari Madura sampai ke daerah Mataraman, daerah kita. Tari apa ini? Remo, betul. Nah, coba kita amati. Ini adalah tari topeng getak dari daerah Madura. Oke. Nah, kira-kira apa yang menarik dalam tari topeng getak ini? Pakai topeng yang pertama. Kedua, kostumnya ya, memakai apa? Simple ya, pakai celana, pakai rapek, sampur, kemudian pakai kace dan seterusnya. Kemudian gerakannya bagaimana? Lincah ya, energik, kemudian juga tegas ya. Itu. Oke, kita simpan dulu. Coba ke repertoar berikutnya. Nah, tari apa ini? Remo. Coba kita lihat perbedaannya di mana? Ya, apa yang membedakan kira-kira? Tidak memakai topeng? Pakaiannya juga tradisi ya, sesuai dengan konsep tarinya, yaitu tari Remo dari Jawa Timur, khususnya dari Arek. Kemudian, apalagi gerakannya bagaimana? Luas terus? Apa ya, patah-patah ya, jadi set. Nah, patah-patah. Kemudian juga
Apa volumenya bagaimana ini? Gimana volumenya? Nah, volumenya lebih lebar ya kan? Tebah geraknya, ketubuhannya lebih lebar begitu. Jadi beda dengan tari-tari yang lain. Oke, coba kita ke repertuar berikutnya. Nah, ini yang cantik-cantik ini ya. Apa ini, Dek? Ya, tari Jejer Gandrung dari daerah Banyuwangi. Bagaimana karakternya? Endel, anggun, kemudian luas, juga energik ya. Nah, seperti itu. Juga yang sangat membedakan adalah terutama kostum ya. Dia memakai omprok namanya. Omprok ya kan. Itu pakai sambur juga. Omprok ya namanya. Oke. Ya, yang terakhir adalah reok ya, reok Ponorogo. Tahu reok Ponorogo ya? Ya, jadi jelas sekali bahwa gerakannya seperti itu, tokoh-tokohnya juga ada Klono ya kan, ada Jadil, ada Dadak Merak dan seterusnya. Oke, kita kembali ke dalam materi ya. Nah, kenapa? Kenapa bisa ada bermacam-macam busana yang berbeda-beda, geraknya yang berbeda-beda? Kira-kira apa yang menyebabkan? Ada yang tahu? Pertama, ciri khas daerahnya beda. Kemudian apa lagi? Yang kedua? Ya, jadi bisa dibaca ya. Gerak dasar tari bukanlah sesuatu yang muncul secara instan. Dia merupakan hasil dari proses kristalisasi berbagai gerakan khas di berbagai wilayah ya. Tadi sudah kita lihat ada Remo, ada Banyuwangi. Ternyata ini memiliki ciri khas masing-masing ya, dari segi kostumnya, kemudian make up-nya, gerakannya ya, di mana terdapat perbedaan-perbedaan. Sikap tangannya Remo begini, ya kan? Sikap tangannya Banyuwangi bagaimana tadi? Begini kan ya. Beda nggak begini sama begini? Beda. Kalau Remo kakinya begini, kalau gandrung cenderung begini, ya kan? Kepalanya juga seperti ini. Nah, semua punya perbedaan. Nah, itu. Nah, coba kita lihat. Oke. Nah, di sini kita akan melihat pemetaan wilayah kebudayaan di Jawa Timur. Ada yang pertama apa? Kedua? Ponorogan, Mataraman. Oke. Pandalungan. Jadi Pandalungan itu meliputi daerah Tengger, Malang, Pasuruan, Bondowoso, Situbondo dan sekitarnya. Tahu ya daerah-daerah situ ya, Malang, Bromo ya kan, itu tari yang khas di daerah situ adalah tari topeng. Ya, tari topeng Malang, kemudian tari Glipang itu dari daerah Pandalungan. Kemudian kita bergeser ke budaya Arek. Arek ini wilayahnya meliputi mana? Oke, Surabaya ya kan, Sidoarjo, Mojokerto, dan Gresik ya. Karakter masyarakat yang tegas, tangguh, dan cekatan tercermin dalam setiap gerakan. Nah, tarinya adalah tari Remo tadi ya kan. Oke, kita ke Ponorogan. Ponorogan khusus yaitu daerah Ponorogo ya. Kemudian Mataraman itu daerah kita, Madiun, Ngawi. Nah, betul. Jadi kenapa Mataraman? Karena masih ada pengaruh budaya ya, budaya Mataram ya, budaya Jawa Tengah. Gerakannya cenderung lebih halus ya kan, lebih luas ya, lebih kalem dan lebih mengalir begitu. Oke, lanjut. Wilayah mana lagi? Osing. Ya, Osing khusus juga untuk Banyuwangi ya, karena dari suku khas yang ada di sana yaitu suku Osing ya. Sangat khas dalam musik gerak ya.
seperti gerak cangkah itu pasti ada dalam Banyuwangi, baik untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Kemudian yang terakhir pesisir selatan dan pesisir utara ya maksudnya. Jadi ini khusus daerah utara itu mana? Oke. Kalau selatan? Oke. Nah, jadi biasanya tari yang ada di daerahnya pesisir selatan itu adalah tari jaranan ya. Jaranan Turonggo Yakso, ya kan, jaranan Reok Dok dan sebagainya. Jadi bentuk-bentuk tari jaranan. Kalau daerah pesisir utara biasanya cenderung temanya maritim atau laut, berhubungan dengan laut ya, karena dekat pesisir ya kan, itu. Oke, selanjutnya. Nah, keragaman di sini melahirkan perbedaan dan melahirkan identitas untuk wilayah budayanya ya. Perbedaan itu muncul dalam busana tari ya kan, dalam propertinya, kemudian juga dalam gerakan ya, konsep, tema, kisah, cerita pada masing-masing repertoire. Gitu ya. Next. Kemudian kesamaan. Dari berbagai perbedaan tadi, ternyata ada bentuk kesamaan. Di mana coba? Gerak kepala, betul. Terus ada lagi? Gerak kaki atau sikap kaki. Tangan, badan, ya. Nah, betul sekali. Jadi berbagai perbedaan tadi dari berbagai repertoar ternyata ada kesamaan-kesamaan yang bisa kita ambil. Ya, mulai dari sikap tangan, gerak kepala, kaki, kemudian sikap badan. Nah, itulah kenapa bisa muncul yang namanya gerak dasar. Paham sampai di sini? Paham. Nah, coba kita akan melihat ya bentuk-bentuk gerak dasar. Silahkan teman-teman duduk tegap. Nah, coba tirukan mulai dari sikap yang pertama dulu ya. Ya, jadi kita ingat-ingat ya tadi ada Pandalungan, ada Madura, ada Arek, ada Osing, ada Mataraman, Ponorogan ya. Tuh. Nah, ini rangkuman dari apa yang kita pelajari tadi. Jadi gerak dasar tari Jawa Timur itu penting untuk kita ketahui karena keragaman tari Jawa Timur ini sangat banyak ya, sehingga dapat melahirkan berbagai macam-macam bentuk busana ya kan, gerakan, properti ya kan. Nah, itu yang menjadi identitas masing-masing wilayahnya. Nah, ada persamaan dalam segi properti ya. Gungseng itu ada di tari remo ada ya, di tari topeng juga ada, di tari topeng getak dari Madura, topeng dari Malang semua juga ada memakai gungseng. Jadi itu juga salah satu bentuk kesamaan. Oke, silahkan coba teman-teman ikuti ya gerak sikap dimulai dari kepala ya. Yang pertama adalah ceklean. Ceklean jadi biasa seperti gerakan kalian ini ya, meregangkan otot leher. Nah, begitu. Oke. Berikutnya tolehan. Yang menoleh adalah dagunya terlebih dahulu. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya, silakan coba kanan dulu yuk. Kanan, kiri, kanan, kiri. Tuh. Delek. Nah, delek atau kita menyebutnya adalah dulu pacek gulu ya. Coba, bisa? Oke, berikutnya gedek. Gedek ini tekanannya kuat, jadi ada tek, 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 tek gitu. Oke, sekarang tangan. Ngeruji, jadi
Posisinya adalah ibu jari menempel pada telapak. Diberi tekanan ya, diberi tekanan. Nyemprit. No, tidak begini, tapi lurus. Lurus. Nah, diberi tenaga, ini diberi tenaga, tekanan ya. Oke, berikutnya adalah ngepel. Bukan ngepel, tapi ngepel. Ya, coba begini tangannya. Nah, gagah ya, oke karakternya. Berikutnya adalah ngiting ya. Jadi semua diberi tenaga, diberi power. Berikutnya adalah boya mangap, lurus, rapat, kemudian ibu jari. Nah begini ya, seperti mulut buaya ya kan. Ini. Oke. Saya pause dulu ya. Coba berdiri teman-teman. Ya, agak diberi jarak ya, diberi jarak sedikit. Oke, sekarang kita ke sikap badan ya. Bentar, saya tayangkan lewat video saja. Ya ini ya. Ya, yang pertama adalah hoyok. Hoyok itu adalah posisi badan agak condong ke depan ya. Nah, posisinya adalah mendak. Coba, ayo sikapnya bagaimana? Badan sedikit condong ke depan. Oke, coba tidak boleh gitu, maju. Yuk mendak. Oke, agak didorong ke depan. Didorong ke depan. Coba kita hitung ya, 1 kali 8. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kita coba hoyok ke kanan. Hoyok ke kanan. Mana kanan kalian? Nah, coba ya, kita hitung 1 sampai 8. Yuk, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. Yuk, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Itu ya. Sekarang coba kita ke sikap kaki ya. Sikap kaki ada yang namanya adalah mendak. Mendak posisinya begini. Nah, posisinya tangan di pinggang, coba lutut ditekuk. Oke, kita coba kekuatan otot ya. Coba kita hitung. Mendak semuanya? Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada yang namanya gejuk. Gejuk adalah posisi kaki seperti ini. Ditekan di lantai. Hap. Nah, coba kita hitung sesuai dengan ketukan ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi bukan begini, tetapi nah, posisinya adalah jari-jari ditarik ke atas. Jari-jari kaki ditarik ke atas, ya. Oke, itu namanya apa? Gejuk, ya, oke. Ada juga yang namanya nyelekenting. Begini posisinya. Ya, ada di video. Ya, jadi itu. Biasanya ketika menari, posisi kaki salah satunya adalah nyelekenting. Begitu, ya. Oke. Ya, ada juga namanya tanjak kuda-kuda. Ini khusus yang cowok ya, karena yang cewek menggunakan rok tidak bisa. Jadi, tanjak kuda-kuda adalah posisi kaki tanjak, ya. Ya. Melumah, namanya adalah melumah pupu. Jadi tidak boleh begini, tapi harus nah, begini. Oke. Nah, itu ya. Namanya kuda-kuda. Ada juga tanjak kanan, gagah. Nah, jadi seperti ini sikapnya. Ada juga kiri.
Biasanya untuk tari-tari yang gagahan ya. Nah, itu begini posisinya juga bisa ya kan, atau posisi yang lain. Itu. Oke, jadi itu beberapa gerak ya. Mulai dari apa tadi teman-teman? Kepala, kaki ya. Jadi nanti dihafalkan lagi ya, tolong dihafalkan lagi namanya, istilahnya, kemudian juga bentuk sikap ataupun geraknya. Oke? Nah, minggu depan kita akan coba menggabung berbagai sikap tadi menjadi satu motif gerak tari. Siap? Nah, kita akan coba menelusuri mengenai teori komposisi tari ya. Jadi bagaimana teman-teman nanti belajar menyusun gerak tari menjadi sebuah bentuk karya tari, tari anak khususnya. Nah, maka nanti teman-teman bisa menerapkan ya atau memakai beberapa sikap gerak dasar tari Jawa Timur itu tadi ke dalam motif-motif apa? Motif-motif gerak yang kalian buat. Begitu ya? Oke. Untuk tes ya ini. Silakan teman-teman bisa berpasangan, kalian hafalkan dua sikap ya. Nanti bisa bergantian dengan temannya ya kan? Satu menebak gerak apa itu, yang satu mempraktekkan. Bisa? Boleh pilih, boleh kepala, boleh tangan, boleh kaki. Oke, silakan didiskusikan dulu bersama pasangannya. Oke, sudah? Sudah. Ya, sudah semuanya? Sudah ya. Coba saya ingin satu kelompok dulu. Yuk, siapa? Berdua? Iya, Mbak. Sini, Mbak. Dulu yuk. Silakan. Ya, silakan bisa tebak-tebakan ya kan? Ini sikap apa dengan praktek, kemudian yang teman satunya menebak ya. Silakan coba. Berhadapan. Ya, monggo. Siapa dulu? Ya. Yuk, 1, 2, 3. Gimana? Betul. Selanjutnya. Kedua. Apa itu? Nyele? Nyelekan teh. Oke, satu sudah terjawab. Selanjutnya, ketiga. Silahkan, Mbak. Mungkin bisa tangan? Buaya mangga, betul? Oke, tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Baik. Jadi itu teman-teman ya, silakan nanti bisa dihafalkan lagi di rumah. Minggu depan kita akan ketemu lagi sesuai yang saya sampaikan tadi. Kita akan ulas kembali ya kan untuk gerak dasarnya, kita tes satu-satu, kemudian kita lanjutkan untuk menyusun bentuk karya tari anak ya dengan teori komposisi. Jelas? Oke, jadi itu saja pertemuan kita hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video deskripsi Tridharma dosen dalam bidang pengajaran serta praktik pembelajaran dari saya. Terima kasih.